Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono melaunching Refuse Rifle atau RDV dan Recycling Center dalam penguatan sistem pengolahan sampah di Banyumas di TPST Sokaraja Kulon. Ia targetkan akan ada 10 RDF dan Recycling Center di Banyumas, Jawa Tengah. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono bersama dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faizal Malik mendatangi tempat pengolahan sampah terpadu TPST Sokaraja Kulon pada Selasa pagi 3 Februari 2026. Mereka melakukan launching Refuse Rifle atau RDV atau bahan bakar dari sampah dan Recycling Center dalam penguatan sistem pengolahan sampah di Banyumas. Launching dilakukan dengan pemotongan pita. Saat ini di Banyumas telah berdiri 3 RDV dan Recycling Center, yakni tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Sokaraja Kulon, TPST Kedung Randu, dan TPS 3R Purwanegara. Bupati menargetkan akan ada setidaknya 10 RDV dan Recycling Center di Banyumas. Sadewo menjelaskan pengolahan sampah di Banyumas sudah tidak menggunakan TPA. Sampah diolah kelompok swadaya masyarakat lebih dari 4 tahun lamanya. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi menjadi pelaku utama dalam menjaga lingkungan. Kalau dulu kan TPST tidak bisa sampai finish ya, membuat produk akhir RDF yang bisa langsung diterima oleh off-taker. Nah, kita merekayasa mesin bersama dengan produsen. Sekarang sudah ada 2 TPST, 3 malah, yang bisa sampai memproduksi RDF yang sudah siap untuk diterima oleh off-taker. Sekarang off-takernya SBI di Cilacap dan Semen. Kemudian kita lagi merekayasa lagi, sebelum menjadi RDF, itu mau kita pilah lagi plastik-plastiknya, mau kita manfaatkan untuk membuat biji plastik KW2. Biji plastik KW2 itu apa? Seperti ember cor gitu ya, ember yang untuk konstruksi, yang hitam-hitam jelek itu. Itu pasti nilai jualnya lebih tinggi. Sehingga nanti tidak hanya duitnya tidak hanya dapat dari RDF, tetapi dari biji plastik KW2. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faizal Malik meyakini Banyumas dapat menjadi percontohan pengelolaan sampah di Indonesia dengan keberhasilannya mengelola setidaknya 77% sampah di Banyumas. Ia menyoroti pengiriman dan pengolahan sampah sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Artinya truknya juga harus yang baik, harus yang tertutup dengan baik sehingga tidak mencemarkan lingkungan, dan juga dalam pengelolaannya sendiri RDF di sini. Biasanya kalau pengelolaannya di sini tidak setiap hari dan tidak datang langsung diolah, itu akan menimbulkan bau-bau yang tidak enak karena lama numpuk tidak diolah akhirnya jadi bau juga, dan itu yang terjadi di tukang RDF yang lain. Mungkin juga karena ini ada off-taker dari pabrik semen, memastikan bahwa off-taker ini harus, karena mereka harus membuat semen pastinya, mereka harus mendapatkan suplai yang stabil. Ya, artinya pengelola RDF di sini harus memastikan bahwa suplai yang akan diberikan ke pabrik semen itu harus stabil juga, gitu, sesuai dengan kesepakatan. Karena kalau tidak stabil, nantinya tidak akan berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi pelajaran, baik dalam pengelolaannya harus cepat, tidak bisa ditimbun, baik dalam pengirimannya, truknya harus tertutup dengan baik, dan juga karena itu jaraknya jauh, dan lain sebagainya. Banyumas saat ini menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang menerima hibah dari United Nations Capital Development Fund atau UNCDF senilai 2,4 hingga 3,1 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung inovasi pengelolaan sampah berkelanjutan. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.